Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim lana bil khair. Para hadirin, para undangan yang kami hormati, para ustadz, para kiai, wabil khusus Al-Mukarram Ustadz Suyanto, yang kami hormatin juga Al-Mukarram Ustadz Mu'ad, Sohibul Hajah Bapak Sugiarto, dan seluruh keluarga yang kami hormati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Di sore hari ini kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kesempatan untuk berkumpul dalam rangka untuk menghormati dan untuk menyenangi kepada undangan Bapak Sugiarto dan keluarga, bahwa Bapak Sugiarto sudah menikahkan putrinya yang bernama Miga Dewi Nur Cahyanti dengan seorang laki yang bernama Hermawan, yang tadi sudah dilaksanakan akdun nikahnya. Mudah-mudahan jadi akdun nikah yang mubarakah, jadi akdun nikah yang diridhoi oleh Allah. Kata-kata mubarakah ini, hadirin rahimakumullah, di dalam kehidupan rumah tangga bukan esapan jempol. Kata-kata barokah ini adalah sering diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dipintain doa oleh para sahabat-sahabatnya untuk menikahkan putrinya atau putranya. Suatu ketika, hadirin rahimakumullah, Ibunda Anas bin Malik sowan kepada Rasulullah dalam rangka untuk menikahkan putranya yang bernama Anas. Bapaknya sudah meninggal yang bernama Malik, Anas bin Malik. Ya Rasul, saya mohon doa kepada panjenengan dalam rangka bahwa putra saya yang bernama Anas bin Malik ini, ya Rasulullah, mau saya nikahkan. Langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadirin rahimakumullah, berdoa, barakallahu lakah wa baraka alaikah wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya, mudah-mudahan Anas bin Malik dengan keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan barokah di dalam rumah tangganya. Wa baraka alaikah, ini doa Rasulullah. Kalamun nanti Anas bin Malik itu di tengah-tengah rumah tangganya ada kesulitan, ada ujian, ada musibah, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran. Jadi barokah yang pertama dengan barokah yang kedua ini artinya beda. Kalau yang pertama barokah lakah, mudah-mudahan Anas dengan keluarganya, mudah-mudahan Allah nanti di dalam rumah tangganya itu memberikan barokah. Kemudian barokah alaikah, bedanya kalau barokah lakah, barokah setelahnya ada huruf lam, lakah. Yang kedua barokah alaikah, kalamun nanti Anas bin Malik ini, Bu, di dalam rumah tangga ada sebuah ujian, itu sudah biasa.
ada sebuah rintangan, itu sudah biasa. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan barokah, dan mudah-mudahan Anas bin Malik ini sabar. Dan memang di dalam rumah tangga ini hadirin rahimakumullah, bagaikan orang yang mau nyebrang melalui lautan. Kalau sore-sore kayak gini, perahu masih ada di pinggir pantai, dalam keadaan tidak ada angin, dalam keadaan tidak ada ombak, melihat matahari mau terbenam, rasanya indah, rasanya sangat indah sekali. Kemanten Baru itu indah. Tapi hadirin rahimakumullah, kalau perahu itu sudah mulai berangkat, di mana angin sudah mulai kencang, ombak pasti besar, keadaan sudah mulai gelap, disinilah hadirin rahimakumullah yang akan mempertaruhkan kesabarannya. Sama dengan ini hadirin rahimakumullah, orang keluarga itu pasti begitu. Yang tentunya hadirin rahimakumullah banyak dipengaruhi oleh orang istri. Panjenengan sudah berpengalaman di dalam rumah tangga, yang paling banyak ngomong itu orang perempuan. Yang paling banyak ngomong itu adalah perempuan. Kalau panjenengan ngomong satu kali, perempuan itu adalah kuat, bisa ngomong sampai 4 kali. Dan kalau panjenengan itu melawan kepada istrinya, maka di dalam rumah tangga itu akan menjadi retak. Maka ketika hadirin rahimakumullah, istri panjenengan, istri saya atau istri siapa, lagi sedang ngomong terus melalahkan, kadang ngomil-ngomil, biar ajalah panjenengan itu sudah hal biasa. Ada seorang sahabat hadirin rahimakumullah suan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk mengadu keadaan di dalam rumah tangga. Sahabat itu sering dimarahin oleh istrinya, sering sekali istrinya marah-marah, sering sekali istrinya menyalahkan suami, kekurangan sedikit tidak mau sabar, sering terjadi kayak gitu. Seorang suami hadirin rahimakumullah menghadapi dengan secara bijaksana, seorang suami menghadapi dengan secara sabar. Lalu ketika itu hadirin rahimakumullah, suan silaturahim kepada Sayyidina Umar dalam rangka untuk mengadukan tentang masalah-masalah yang ada di dalam rumah tangganya. Ketika mau masuk hadirin rahimakumullah, sudah memulai untuk memberikan salam kepada Sayyidina Umar, ternyata di rumahnya Sayyidina Umar itu ribut. Dalam hal ini hadirin rahimakumullah, istrinya Sayyidina Umar tuh ngomel kepada Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar tuh nggak jawab sama sekali, ngomel terus. Lantas orang itu hadirin rahimakumullah setelah selesai ributannya di dalam rumahnya Sayyidina Umar, memberikan salam kepada Sayyidina Umar, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Dijawab oleh Sayyidina Umar, Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Saya akan mengadukan tentang keadaan rumah tangga saya ya Sayyidina Umar. Saya ini adalah sering sekali diomelin istri saya, sedikit saya disalahkan. Apa jawaban Sayyidina Umar? Saya Pak barusan ini juga dimarahin dengan istri saya. Istri saya itu ngumil-ngumil barusan sama saya, tapi saya hadapin dengan secara bijaksana. Orang perempuan itu kayak gitu Pak. Kalau orang laki itu kuat berpidato dalam jangka 1 jam, orang perempuan itu bisa kuat berpidato dalam 4 jam. Jadi ngomongnya itu hadirin rahimakumullah, orang perempuan itu kadang-kadang hadirin rahimakumullah sambil tidur-tiduran itu kadang menyalahkan suami. Kekurangan air menyalahkan suami, kekurangan ini menyalahkan suami. Itu sudah biasa itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dimintain doa oleh para sahabat yang berkenaan dengan akdun nikah, pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa barakallahu laka wa baraka alaika. Ternyata hadirin rahimakumullah, kehidupan itu tidak terlepas dari barokah.
Barokah itu hadirin rahimakumullah tidak kelihatan, tapi sebuah kenyataan yang sangat nyata. Itu barokah itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sedang silaturahim kepada salah satu sahabatnya yang bernama Abdurrahman bin Auf. Banyak yang ikut para sahabat itu. Jadi Rasulullah itu kalau pagi-pagi itu senang jalan kaki, berlalampa sambil olahraga. Dan para sahabat pada waktu itu setelah melaksanakan sholat subuh di Masjidin Nabawi ikut Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampir kepada salah satu sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini Pak adalah salah satu sahabat yang terkaya pada waktu itu. Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat yang ahli bersedekah. Pernah satu kali begini Pak, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan sholat duhur di Masjidin Nabawi, lalu para sahabat itu kalau Rasulullah masih belum ke rumah itu masih duduk-duduk di masjid. Kemudian ada salah satu sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, besok itu yang masuk surga pertama kali itu siapa ya Rasul? Apakah orang fakir yang pertama kali masuk, apa orang miskin, apa orang kaya?" Rasulullah itu lalu menjawab demikian, tapi pelan-pelan. Abdurrahman bin Auf dengar, "Ya orang miskin. Pertama kali masuk dalam surga itu orang miskin." Sesampainya di rumahnya Pak, beliau orang kaya raya. Seluruh harta bendanya itu disedekahkan. Semua disedekahkan. Dikhawatirkan bagi beliau, nanti kalau saya masuk surga, nanti disebut yang terakhir. Karena daunnya Rasulullah yang disebut pertama kali untuk masuk surga itu orang miskin. Itu disedekahkan semua. Dengan Mu'ad bin Jabal, subhanallah, dengan Abdurrahman bin Auf, mohon maaf Pak Ustadz, ini keliru Mu'ad ini. Itu disedekahkan semua. Tinggal yang belum disedekahkan karena tidak sempat, pada waktu itu tinggal kurma-kurma yang ada di dalam gudang itu. Kurma-kurmanya banyak yang ada di dalam gudang, gak sempat sarang Abdurrahman bin Auf itu disedekahkan karena terbentur diperintah oleh Rasulullah untuk melaksanakan peperangan yang bernama peperangan Khandaq. Ada orang yang menyebutkan ulama bukan peperangan Khandaq, peperangan Ahzab. Semua harta bendanya Abdurrahman bin Auf itu habis semua Pak, disedekahkan. Memang beliau itu orang yang senang sedekah, tidak tersisa. Kemudian berikutnya beliau adalah ikut Rasulullah untuk berperang di peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq itu selama 3 bulan, Pak. Selesai melaksanakan peperangan bersama Rasulullah, peperangan Khandaq, beliau pulang. Ternyata kurmanya itu sudah pada busuk-busuk semua. Busuk semua. Kurma-kurmanya itu busuk semua itu. Kemudian hadirin rahimakumullah, pada waktu itu ada wabah besar di negeri Yaman. Taruhlah hadirin rahimakumullah kalau yang barusan ini sama dengan penyakit corona. Wabah itu tidak bisa disembuhkan hadirin rahimakumullah kecuali makan kurma busuk. Mendengar bahwa di negeri Madinah ada salah satu sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf punya kurma busuk, berbondong-bondong datang dari Yaman. Dan kurmanya Abdurrahman bin Auf dibeli dengan secara mahal. Akhirnya hadirin rahimakumullah, Abdurrahman bin Auf itu kaya raya. Makanya kalau orang ahli sedekah itu hadirin rahimakumullah, tidak ada ceritanya pas jatuh miskin itu enggak ada. Orang itu kalau ahli sedekah pasti hadirin rahimakumullah rezekinya itu dilancarkan oleh Allah. Pasti dilancarkan oleh Allah.
waktu zaman Nabiullah Isa alaihi salam, ada seorang kaya raya, Pak. Pabriknya itu di mana-mana. Ini menakwilkan dari sebuah hadis bahwa sedekah itu bisa menolak bahaya. Jadi faidahnya sedekah itu kan bermacam-macam. Di antaranya sedekah itu bisa menolak musibah, bisa menolak bahaya. Orang kaya itu pabriknya di mana-mana. Di sana ada pabrik, di sana ada pabrik, di sana ada pabrik. Beliau itu adalah kesenangannya, hadirin rahimakumullah, kalau ngontrol pabriknya itu kalau berangkat jam 7, pasti beliau itu bawa uang recehan, uang 1.000, 2.000, dan pasti bawa roti, ditaruh di tasnya. Kalau ada orang, hadirin rahimakumullah, orang miskin itu, kelihatannya roti itu dikasihkan. Di satu saat, hadirin rahimakumullah, salah satu pabriknya itu bocor, sehingga limbahnya itu mengalir kemana-mana. Dan termasuk limbahnya mengalir ke sungai. Sungai itu adalah dipakai oleh masyarakat untuk mencuci beras, untuk mandi, untuk ngambil wudhu, untuk cuci pakaian. Lalu masyarakat itu, hadirin rahimakumullah, demo kepada Nabiullah Isa. Ya Nabiullah Isa, kok ramai sekali Pak, ada apa? Mohon ya Nabiullah Isa, kan panjenengan itu doanya istijabah. Doa ajunan itu Nabiullah Musa, Nabiullah Isa kan terkabul, sangat istijabah. Nabiullah Isa itu, hadirin rahimakumullah, sebadan kula amul ja'aki, itu doanya itu makbul, sangat istijabah. Pernah Nabiullah Isa itu adalah lagi sedang jalan, lalu ada anak nangis di kuburan itu karena rindu kepada bapaknya. Lalu ditanya oleh Nabiullah Isa, ada apa nak kok menangis di sini? Ya, saya ingat kepada bapak saya ini Pak. Kemudian panjenengan rindu kepada ayah? Iya. Lalu Nabiullah Isa itu berdiri dan berdoa. Lalu orang yang meninggal itu bisa muncul lagi. Setelah anak itu melepaskan rindunya dengan orang tuanya, lalu orang itu kembali lagi ke dalam kubur. Jadi Nabiullah Isa itu mukjizatnya diantaranya bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, bahkan yang sudah ada di dalam kubur itu. Nabiullah Isa, saya mohon kepada panjenengan Nabiullah Isa, doain aja orang kaya itu Nabiullah Musa untuk meninggalkan. Panjenengan doanya kan sangat istijabah Nabiullah Isa. Ada apa Pak? Itu pabriknya itu bocor, limbahnya itu mengalir ke sungai. Sungai itu kan dipakai oleh saya Nabiullah Isa untuk mandi, untuk cuci beras, untuk cuci pakaian, untuk wudhu. Lalu karena diminta Nabiullah Isa itu berdoa, mudah-mudahan orang kaya itu meninggal. Ternyata hadirin rahimakumullah, sampai besok itu nggak meninggal itu. Lalu masyarakat demo lagi pada Nabiullah Isa. Nabiullah Isa, bagaimana panjenengan? Apa panjenengan itu doanya sudah tidak istijabah lagi? Lantas jawabannya Nabiullah Isa itu sangat sederhana. Pak, coba panjenengan rame-ramenya dilihat apa yang ada di tasnya orang kaya itu. Ternyata hadirin rahimakumullah, dilihat rame-rame, di tasnya orang kaya itu ada ular 2 yang siap menerkam kepada orang kaya itu, cuman ditolak dengan sedekahnya. Lah ini hadirin rahimakumullah, as-shadaqatu tudfa'ul bala, bahwa sedekah itu hadirin rahimakumullah menolak bala. Hadirin rahimakumullah yang kami hormati, mudah-mudahan Ananda Minggadewi yang sudah dinikahkan dengan Guntur Hermawan, Allah Subhanahu wa taala adetiaki keluarga yang sakinah, Allah adetiaki keluarga yang mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada mempelai ini, mudah-mudahan keturunan-keturunan yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kekurangan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhil karimati sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'ila ila yaumiddin. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma alif bainahuma kama alaftah baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alaftah baina Sayyidina Ibrahim wa Sar wa Hajar. Allahumma alif bainahuma kama alaftah baina Nabiullah Yusuf wa Sulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alaftah baina Nabiullah Ibrahim wa Hajar wa Sarah. Allahumma alif bainahuma kama alaftah baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyatin wa mawaddatin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.